Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Ramawati dari kelompok 6 akan menjelaskan pembahasan materi tentang desain materi pembelajaran dalam mata kuliah Desain Pembelajaran PAI yang diampu oleh Ibunda Susi Herawati SHG MPD. Saya dan 3 rekan saya lainnya akan menjelaskan materi poin per poin yang akan disampaikan secara berurutan. Baiklah, saya, Siti Ramawati, akan menjelaskan poin tentang pengertian dari desain materi pembelajaran dan juga nantinya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Suci Triwayuni, lalu Ilfaza Ramadika, dan juga Pertiwi Suryani. Baiklah, akan saya mulaikan. Pembahasan mengenai desain materi pembelajaran. Nah, desain materi pembelajaran ini, menurut Hamzah Uno, dia menyebutkan bahwa desain pembelajaran itu adalah suatu cara yang memuaskan untuk membuat sesuatu kegiatan sehingga dapat berjalan dengan baik, disertai dengan berbagai langkah yang antisipatif guna memperkecil kesenjangan yang terjadi sehingga kegiatan tetap mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, kalau kita ambil kesimpulan nih, desain materi pembelajaran itu apa? Kan kata desain itu artinya merancang, mengorganisasikan, atau membuat gitu. Jadi, desain materi pembelajaran adalah suatu proses dalam merancang materi atau merancang bahan ajar yang akan disampaikan dalam proses pembelajaran nantinya. Nah, dalam bahan atau materi pembelajaran adalah segala sesuatu yang menjadi isi dari kurikulum yang harus dikuasai oleh siswa sesuai dengan kompetensi dasar, yaitu KD itu, dalam rangka pencapaian standar kompetensi setiap mata pelajaran dalam satuan pendidikan tersebut. Nah, dalam desain materi pembelajaran ini ada pembagiannya, materinya, yaitu ada 3 bagian. Ada yang keterampilan atau skillnya, ada yang attitude, sikapnya, dan ada juga yang tentang knowledge, dan yaitu pengetahuannya. Mungkin demikian penjelasan mengenai desain materi pembelajaran. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Triwayuni, NIM 1830101074. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya yang mana masih terdapat dalam poin A yang dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, yang mana saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip pemilihan materi pembelajaran. Nah, di sini ada beberapa prinsip yang harus dipertimbangkan atau yang diperhatikan oleh pendidik dalam memilih materi pembelajaran, yang mana ada 3 prinsip di sini, yaitu prinsip relevansi, prinsip konsistensi, dan prinsip kecukupan. Nah, prinsip relevansi ini artinya keterkaitan. Nah, yang mana materi pembelajaran yang akan diberikan pendidik kepada peserta didik harus relevan atau ada hubungannya dengan pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar yang akan diajarkan oleh guru kepada peserta didik. Nah, yang kedua itu prinsip konsistensi. Nah, prinsip konsistensi ini artinya keajegan. Nah, maksudnya keajegan ini yaitu yang mana dalam memberikan materi, jika pendidik memberikan kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik itu berjumlah 4 macam, maka pendidik harus menyediakan bahan ajar yang akan pendidik ajarkan kepada peserta didik harus juga ada 4 macam agar tercapainya tujuan pembelajaran. Nah, yang ketiga yaitu prinsip kecukupan. Prinsip ini artinya maksudnya di sini bahan yang diajarkan harus cukup atau memadai untuk membantu peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Nah, jika materi ajar yang diberikan peserta didik itu pendidik kepada peserta didik itu terlalu sedikit, maka mengakibatkan peserta didik susah dalam mencapai tujuan pembelajaran. Nah, begitu juga sebaliknya, jika pendidik memberikan materi pembelajaran terlalu banyak kepada peserta didik, maka
mengakibatkan ketidakefisienan waktu dan tenaga bagi pendidik beserta peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan penyampaian materi dari rekan saya tadi. Saya Fanzar Ahmadika dengan NIM 1830101016. Saya akan melanjutkan pembacaan materinya, yaitu poin B, merancang dan mengorganisasikan materi pembelajaran. Dalam merancang dan mengorganisasi materi pembelajaran, ada dua hal pokok dalam menentukan materi atau bahan pengajaran, yaitu pertama, bahan pelajaran pokok adalah bahan yang menyangkut disiplin ilmunya. Itu berisikan tentang pengetahuan. Yang kedua itu bahan pengajaran pelengkap, adalah bahan pengajaran yang mampu membuka wawasan siswa untuk mengembangkan sikap dan keterampilannya. Dan poin selanjutnya, dalam mendesain pembelajaran ada beberapa unsur yang terpenting, yaitu yang pertama, tujuan instruksional atau pembelajaran. Itu tujuan pembelajaran dari materi tersebut. Yang kedua itu bahan pengajaran, sangat diperlukan agar terciptanya suatu pembelajaran. Jadi bahan pengajaran ini sejak dahulu dari kegiatan pembelajaran kita harus mempunyai bahan pengajaran dulu, baru setiap itu baru dimulai kegiatan pembelajaran. Yang selanjutnya itu metode dan alat bantu dalam melakukan pembelajaran. Selanjutnya yaitu evaluasi atau penilaian. Evaluasi atau penilaian ini itu yang telah selaksananya suatu kegiatan pembelajaran. Evaluasi ini dilaksanakan di akhir proses pembelajaran. Poin selanjutnya itu tahap-tahap yang harus ditempuh oleh guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Adalah yang pertama tahap pra-instruksional, yaitu tahap yang ditempuh pada saat memulai proses pembelajaran. Contohnya seperti guru membuka pembelajaran atau guru menyapa murid-muridnya sesudah masuk kelas, seperti mengambil absen siapa yang tidak hadir, seperti contohnya membuka pembelajaran itu sendiri. Yang selanjutnya itu yang kedua, tahap instruksional, yaitu tahap pemberian bahan pelajaran. Setelah guru dalam tahap pra-instruksional atau saat memulai untuk proses pembelajaran, maka ini telah dimulainya pembelajaran, seperti pemberian bahan pembelajaran atau penyampaian materi di depan kelas. Yang ketiga, tahap evaluasi. Pada tahap ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan tahap instruksional. Pada tahap evaluasi ini, yaitu dilaksanakan setelah tahap instruksional, guru memberikan materi. Jadi, guru mengevaluasi apakah siswanya telah dapat memahami materi yang telah disampaikan. Poin terakhir yaitu 3 pola yang dapat diikuti oleh pelajar untuk merancang atau menyampaikan pembelajaran. Yang pertama yaitu pengajar merancang bahan pembelajaran individual. Pada semua tahap pembelajaran dimasukkan ke dalam bahan, kecuali prates dan pascates. Jadi kalau prates dan pascates ini, prates dilakukan di awal sebelum memulai pelajaran, pascates itu setelah guru menyampaikan pembelajaran. Yang di dalamnya hanya dimasukkan materi yang akan diajarkan saja. Yang kedua, pengajar memilih dan mengubah bahan yang ada agar sesuai dengan strategi pembelajaran. Yang ketiga yaitu pengajar tidak memakai bahan, tetapi menyampaikan semua pembelajaran menurut strategi pembelajarannya yang telah disusunnya
sebelum menyampaikan pembelajaran. Materi atau bahan pengajaran yang telah dirancang oleh guru harus sudah terseleksi dan terorganisasi disesuaikan dengan kemampuan belajar siswa yang akan belajar. Apakah muatannya itu pada ranah pengetahuan yang tingkat rendah, menengah, atau tingkat tinggi. Baiklah, mungkin sekian penyampaian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pertiwi Suryani akan menjelaskan poin yang ketiga tentang mendesain materi pembelajaran. Langkah yang pertama dilakukan oleh seorang guru sebelum memulai mendesain materi pembelajaran ialah mengumpulkan sebanyak mungkin informasi yang terkait materi yang akan didesainnya, baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung. Informasi tersebut dapat ditemukan dalam bentuk hard copy, soft copy, maupun internet. Dan juga beberapa referensi seperti penelitian ilmiah, jurnal, silabus, maupun kurikulum. Setelah mengumpulkan informasi sebanyak mungkin, ada 4 elemen yang perlu dipersiapkan oleh seorang guru dalam mendesain materi pembelajaran. Yang pertama ialah materi-materi apa saja yang akan didesainnya pada suatu mata pelajaran. Yang kedua, kompetensi apa yang terdapat dalam materi yang akan didesain dan tujuan pembelajarannya. Yang ketiga, strategi apa dan metode apa yang digunakan dalam materi pelajaran tersebut. Yang keempat, guru akan mengevaluasi pembelajaran tersebut. Sebelum mengorganisasikan atau mendesain materi pembelajaran, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh guru. Yang pertama, materi tersebut apakah sesuai dengan visi dan misi. Yang kedua, materi itu dianggap memadai. Nah, ada beberapa langkah atau cara alternatif yang dapat dilakukan oleh seorang guru. Yang pertama ialah membuat satu daftar topik-topik materi yang tersusun secara naratif. Yang kedua, membuat peta konsep. Nah, di dalam peta konsep ini terdiri dari materi yang akan disusun sesuai dengan ilmu pengetahuan itu sendiri. Nah, bagaimana cara membuat peta konsep? Ada beberapa langkah. Yang pertama disebut dengan brainstorming atau curah gagasan. Di sini guru akan berusaha menuangkan segala topik atau konsep yang berkaitan dengan materinya. Yang kedua, guru akan menentukan 8-12 topik yang besar. Setelah itu, guru juga akan menyeleksi konsep-konsep tersebut yang awalnya misalnya 28 menjadi 9 atau sampai 12 konsep yang lebih besar. Dan terakhir, menulisnya dan menyusun konsep-konsep tersebut dalam bentuk gambar. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.